Sekalipun orang-orang lain menyebabkan banyak penderitaan terhadap kalian karena kalian percaya penuh kepada Yesus, kamu semua tetap mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan Yesus sendiri. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang keempat di dalam serial pembahasan kitab 1 Tesalonika dengan tema Gereja yang layak diteladani. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lagi pula, sekalipun orang-orang lain menyebabkan banyak penderitaan terhadap kalian karena kalian percaya penuh kepada Yesus, kamu semua tetap mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan Yesus sendiri. Kalian terus menerima ajaran kami dengan sukacita dari Roh Kudus. Dengan demikian, kalian menjadi teladan bagi semua orang percaya di provinsi Makedonia dan Akhaya, karena melalui kalian, berita keselamatan dari Tuhan sudah tersebar, bukan saja di kedua provinsi tadi, tetapi juga di semua tempat yang kami kunjungi. Keyakinan kalian kepada Allah sudah terdengar di mana-mana sehingga kami tidak perlu lagi menceritakannya. Justru merekalah yang lebih dulu menceritakan kepada kami betapa baiknya kalian menerima kami ketika kami bersama kalian, dan bahwa kalian berhenti menyembah berhala, lalu berbalik melayani satu-satunya Allah, yaitu Allah yang hidup dan yang benar. Mereka juga menceritakan bagaimana kalian menantikan kedatangan anak Allah dari surga, yaitu Yesus yang sudah dibangkitkan Allah dari kematian. Yesus itulah yang menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan segera dinyatakan pada waktu Allah menghukum orang-orang berdosa di dunia ini. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Sahabat Biblika yang saya kasihi, teladan yang baik sangat penting. Teladan menunjukkan apa yang bisa dilakukan. Teladan juga memberikan arahan untuk apa yang harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Teladan mengilhami seseorang untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Orang Kristen diberkati memiliki banyak panutan. Sebagai pribadi, kita memiliki banyak panutan yang baik dalam Alkitab. Sebagai gereja, kita juga memiliki panutan yang harus menginspirasi setiap jemaat. Di antara banyak gereja yang digambarkan dalam Perjanjian Baru, gereja Tesalonika terbukti sebagai jemaat yang layak untuk diteladani. Paulus memuji teladan mereka dalam 1 Tesalonika 1 ayat 7, meskipun mereka adalah gereja yang agak muda. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6-10, Paulus menyebutkan beberapa hal yang diteladani oleh jemaat Tesalonika. Untuk mendorong kita baik secara individu maupun sebagai jemaat Tuhan, kita akan meninjau kembali mengapa mereka sebagai gereja yang layak diteladani. Perhatikan dulu bahwa mereka dipuji karena hal yang pertama, mereka meneladani Allah dan Paulus terdapat di dalam ayat 6a. Perhatikan bahwa mereka sendiri adalah teladan. Mengikuti teladan Allah dan Paulus, mengikuti teladan gereja lain juga. Sesuatu yang Paulus perintahkan untuk dilakukan di gereja Korintus. 1 Korintus 4 ayat 16. Dia juga memerintahkan orang Filipi untuk meneladani atau mengikuti teladan orang lain.
Filipi 3 ayat 17. Bahkan ketika dia sendiri berusaha untuk meneladani Kristus, 1 Korintus 11 ayat 1. Perhatikan baik-baik. Mereka yang akan menjadi teladan yang baik bagi orang lain pertama-tama harus menjadi teladan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita berusaha meniru orang lain yang menjadi teladan? Sebagai murid Kristus, kita tentu harus berusaha meneladani Dia. Sebagai anak-anak Allah, kita juga harus meneladani Allah. Efesus 5 ayat 1. Tidak menutup kemungkinan kita juga memiliki panutan lain yang patut dicontoh, baik pribadi maupun gereja. Fokuslah untuk menjadi teladan yang baik, dan kita juga akan menjadi gereja yang layak diteladani. Selanjutnya, kita perhatikan hal yang kedua, penerimaan mereka terhadap firman Tuhan, ayat 6b. Perhatikan bagaimana mereka menerima firman. Pertama, mereka menerima firman Allah dalam banyak penderitaan. Mereka menerima firman meskipun ada penganiayaan menurut Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 10, 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 4. Dalam hal ini mereka seperti gereja-gereja di Yudea, 1 Tesalonika 2 ayat 14. Kedua, teladan mereka karena mereka bersukacita oleh Roh Kudus. Sukacita adalah buah dari mengikuti Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22. Menanggapi segala penderitaan dengan doa, Tuhan memberikan sukacita kepada orang percaya melalui Roh Kudus. Roma 15 ayat 13. Terutama ketika firman diterima pada saat penganiayaan, Kisah 13 ayat 49 sampai 52. Kemudian Paulus menjelaskan lebih lanjut bagaimana mereka menerima firman. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Bukan seperti kata manusia, tetapi sebagai firman Allah. Bagian penting dari menjadi teladan yang patut diteladani adalah menerima firman Allah dengan cara yang benar. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana penerimaan kita terhadap firman Tuhan? Apakah kita menerima firman hanya ketika itu nyaman? Apakah kita memanfaatkan kesempatan untuk mempelajari firman Allah? Apakah kehadiran kita di kelas ibadah dan pelajaran Alkitab serampangan? Jika kita tidak mengalami sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus, apakah itu terkait dengan mengabaikan firman Tuhan? Apakah kita gereja yang layak diteladani dalam hal firman Tuhan? Jika setiap orang mempelajari Alkitab seperti yang kita lakukan, apakah gereja akan bertumbuh? Apakah gereja akan memiliki penatua? Sebagai jemaat, apakah kita menerima firman dengan benar, dengan lemah lembut, sadar akan kebutuhan kita akan firman? Seperti bayi yang baru lahir menginginkan susu ibu mereka, mengetahui bahwa firman diperlukan untuk pertumbuhan rohani. Jika kita tidak memberikan teladan yang benar mengenai penerimaan kita akan firman, maka kita akan mengikuti teladan dari mereka yang ditegur. Dapat dibaca di dalam Ibrani 5 ayat 12. Orang Tesalonika bukan hanya pelajar dan pembelajar firman yang baik. Mereka juga dipuji karena hal yang ketiga. Mereka menyebarkan firman Tuhan, ayat yang ke-8. Perhatikan bagaimana mereka menyatakan firman. Dari mereka firman telah tersiar, telah bersuara. Mereka tidak tinggal diam tentang iman mereka. Mereka tidak membatasi upaya penginjilan mereka hanya untuk menjadi contoh yang baik tentang apa artinya menjadi seorang Kristen. Dari mereka, firman menyebar ke tempat lain. Di seluruh Makedonia dan Akhaya, provinsi Yunani modern, juga di setiap tempat, ke daerah di luar negara mereka sendiri. Itu adalah indikasi yang jelas dari iman mereka terhadap Tuhan. Bukan hanya firman itu sendiri, tetapi iman yang mereka sendiri telah diketahui orang lain. Menyiratkan bahwa menyebarkan firman adalah indikasi kesetiaan. Gereja yang layak diteladani akan menjadi gereja dengan fokus penginjilan yang melampaui komunitas lokal. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita mempunyai fokus penginjilan yang serupa? Apakah kita melihat kemampuan, melihat melampaui kebutuhan komunitas lokal kita? Apakah kita bekerja untuk menyebarkan Injil di tempat lain? Kebutuhan akan gereja-gereja seperti itu masih besar sampai hari ini. Bagaimana orang akan percaya kecuali mereka telah mendengar, dan bagaimana mereka akan mendengar tanpa penginjil yang diutus? Sama seperti Antiokhia mengutus Paulus dan Barnabas, sama seperti Gaius membantu misionaris di sepanjang jalan,
sampai sebuah gereja bertumbuh pada titik di mana ia menyuarakan firman di tempat lain dengan mengutus atau mendukung penginjil, ia belum menjadi gereja yang layak diteladani. Sama seperti firman Allah dan iman orang Tesalonika menyebar dan menjadi terkenal, demikian juga berita mengenai hal yang keempat, pelayanan mereka kepada Allah. Ayat 9. Perhatikan perubahan yang terjadi pada pelayanan mereka. Mereka telah berpaling kepada Allah dari berhala. Kata berpaling ataupun berbalik menunjukkan pertobatan. Pergeseran dramatis dari pengabdian kepada berhala menjadi pengabdian kepada Tuhan. Pertobatan ini memungkinkan pelayanan mereka kepada Tuhan. Seseorang tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada berhala. Untuk melayani Allah, kita harus berpaling dari hal-hal yang akan menjauhkan kita dari Allah. Matius 6 ayat 24. Pelayanan yang tulus dan setia kepada Tuhan membutuhkan pertobatan sejati, di mana kita berpaling dari hal-hal duniawi dan juga berbalik kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Ada berhala yang harus kita jauhi, misalnya ketamakan didefinisikan sebagai penyembahan berhala. Kita bisa sama bersalahnya dengan penyembahan berhala hari ini, ketika kita membiarkan hal-hal lain mengganggu pelayanan kita kepada Allah. Apakah pelayanan kita kepada Allah terhalang oleh pengabdian yang terbagi-bagi? Mencoba melayani Tuhan sambil ingin tetap melayani dunia? Ingin mengasihi hal-hal duniawi sambil mengasihi Bapa? Seperti yang Yohanes jelaskan, pengabdian yang terbagi seperti itu tidak mungkin. Akhirnya, gereja di Tesalonika adalah gereja yang layak diteladani mengenai hal yang kelima, antisipasi mereka terhadap Yesus itu terdapat di dalam ayat yang ke-10. Perhatikan bahwa mereka menunggu kedatangan Yesus kembali. Kata menunggu menunjukkan bahwa mereka sedang mencari dan mengantisipasi kedatangan kembali. Filipi 3 ayat 20. Antisipasi ini adalah salah satu yang harus dimiliki semua orang Kristen. Karena Yesus akan datang untuk keselamatan bagi mereka yang dengan sabar menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28. Gereja yang patut diteladani adalah gereja yang selalu memiliki harapan akan kedatangan Yesus kembali. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita menantikan kedatangan Yesus kembali? Apakah kedatangan kembali Yesus bahkan memasuki pikiran kita? Ketika itu terjadi, apakah kita berharap itu akan tertunda? Ataukah sikap kita seperti Yohanes yang berdoa? Ingatlah, Yesus yang selalu layak dipercaya berkata, "Aku datang segera." Wahyu 22 ayat 20. Bagaimana kita menjawab pertanyaan seperti itu mengungkapkan banyak hal tentang kondisi rohani kita. Apakah kita sebagai gereja layak untuk diteladani? Sebagai kesimpulan, ingatlah bahwa gereja di Tesalonika masih sangat muda. Gereja yang didirikan hanya dalam waktu singkat sebelum Paulus menulis kata-kata ini. Namun Paulus dapat menulis kata-kata pujian seperti itu tentang mereka. Hal ini menunjukkan apa yang bisa terjadi ketika orang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Ketika mereka berusaha untuk meniru ataupun meneladani Yesus dan rasul-rasulnya. Ketika mereka menerima firman, bahkan di tengah penganiayaan. Ketika mereka berpaling dari dunia dan kembali kepada Tuhan dalam pengabdian penuh. Ketika mereka membiarkan janji kembalinya Yesus memotivasi hidup mereka. Melalui gereja seperti itu, firman Tuhan akan disuarakan, akan dinyanyikan, akan disebarkan, serta reputasi iman mereka. Apakah ini akan terjadi pada kita? Kita perhatikan bahwa kedatangan Yesus akan membebaskan kita dari murka yang akan datang. Dalam surat yang kedua kepada gereja ini, Paulus menggambarkan murka yang akan datang. 2 Tesalonika 1 ayat 7-10. Bagaimana Yesus membebaskan kita dari murka itu? Melalui kematiannya di kayu salib, melalui hidupnya yang mendamaikan kita dengan Allah. Akankah Yesus membebaskan kita dari murka yang akan datang ketika Dia datang kembali? Itu semua tergantung pada apakah kita menerima kebaikan Allah yang seharusnya menuntun kita pada pertobatan. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya saya dan saudara menjadi gereja-gereja yang layak untuk diteladani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.